Coca-Cola telah menjadi nama merek ikonik di seluruh dunia. Ini telah menjadi simbol penyebaran, dan logo Coca-Cola yang mudah dikenali telah menjadi bagian yang akrab bagi kehidupan kita. Dengan operasi lebih dari 200 negara, Coca-Cola telah menjadi merek minuman ringan nomor 1 di seluruh dunia. Lalu bagaimana cara mereka mengelola semua itu? Jawabannya adalah dengan menggunakan supply chain management. Secara sederhananya, supply chain proses di PT Coca-Cola itu seperti ini. Dimulai dari pembelian bahan, kemudian proses produksi, sampai akhirnya sampai ke tangan customer. Nah, di sini itu ditunjukkan bahwa supply chain management adalah koordinasi dari material, informasi, sama arus keuangan. Untuk arus material itu melibatkan arus produk fisik dari produsen sampai ke customer. Untuk informasi, arusnya itu bisa dari produsen ke customer atau sebaliknya dari customer ke produsen. Sedangkan untuk arus keuangan itu melibatkan seperti pembayaran, kondisi, dan peraturan, dimulainya dari customer menuju ke produsen. Nah, ini adalah supply chain struktur di PT Coca-Cola. Diawali dari procurement, pembelian bahan-bahan, serta benda-benda untuk packaging. Kemudian akan diproses di pabrik. Setelah diproses di pabrik, akan dilakukan packaging, karena seperti yang kita tahu, Coca-Cola itu ada juga produk kemasan dalam kemasan botol kaca. Nah, dari proses ini itu disebut dengan upstream, yaitu proses hulu proses dari rantai pasok, di mana arus materialnya itu produk-produknya berupa bahan baku, botol kaca, yang seperti itu. Kemudian untuk informasinya ada kapasitas sama schedule penjualan. Untuk finance-nya ada invoice, pricing, dan credit term. Nah, lanjut, setelah dilakukan pengemasan, produk-produk akan dikirim ke gudang dan didistribusikan langsung ke customer pertama, di mana customer pertama ini yaitu vending machine dan retail, toko-toko retail dan toko kelontong. Nah, setelah dari customer pertama ini, barulah produk Coca-Cola sampai di tangan kita sebagai customer akhir. Nah, dari data gudang sampai ke customer akhir, ini adalah bagian downstream atau hilir akhir dari rantai pasok, yang dimana arus materialnya itu seperti return, repaint, sama after sales service, dan informasi yang didapat adalah order serta point of sale area, dan untuk arus keuangannya ialah pembayaran. Untuk mengelola semua itu, Coca-Cola menggunakan ERP, di mana yang pertama menggunakan ERP R3 dengan digabungkan dengan kolaborasi menggunakan Oracle. Seiring berjalannya waktu, dilakukan peningkatan sistem menggunakan SAP ERP 6.0 dan memutuskan untuk bergabung dengan platform basis data baru IBM DB2, alih-alih memutakhirkan Oracle database yang seharusnya mahal. Nah, dengan menggunakan IBM DB2 ini, Coca-Cola mendapat beberapa keuntungan. Di antaranya, DIM2 menghasilkan pengurangan kebutuhan penyimpanan sekitar 40%, durasi menjalankan manufaktur berkurang lebih dari 65%, menghubungkan pengiriman antara toko dengan sistem back-end, menghemat waktu dan biaya, dan peluang untuk mendorong pendapatan, serta layanan pelanggan yang sangat baik dengan menyediakan prosedur khusus custom seperti manajemen inventaris dan akurasi faktur. Kemudian, data-data dari ERP ini akan digunakan dalam warehouse data untuk menghasilkan laporan yang akurat. Informasi akan digunakan dalam bisnis intelijen yang kemudian
akan dikombinasikan dengan pengambilan keputusan dan proses perumusan strategi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.